Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anas Dwiantoro, mahasiswa semester 2, jurusan Science Data. Pada hari ini saya akan membahas 2 dari algoritma dan pemrograman. Yang pertama, kita akan membaca soalnya dulu. Buatlah program sederhana menggunakan operator if, menggunakan operator statement if. Ya, diketahui golongannya A, B, C dengan gaji sebagai berikut. Kemudian juga ditentukan untuk jam lembur dibayar per jam dengan ketentuannya seperti ini: 1 jam 30%, 2 jam 32%, 3 jam 34%, 4 jam 36%, dan lebih dari 5 jam. Ya, 5 jam atau lebih dari 5 jam maka akan 38% dari gaji pokok. Gitu. Input kan pada program adalah golongan dan jam lembur. Inputannya ya, kita garis bawahi, inputan pada program adalah golongan dan jam lembur. Outputnya adalah jumlah penghasilan gaji tambah gaji lembur. Tools yang akan saya gunakan ini ada Intelligence IDEA yang sudah saya persiapkan sebelumnya untuk codingnya, dan karena yang diminta adalah outputnya adalah gaji ditambah dengan gaji lembur, ya. Maka langkah-langkahnya adalah persiapan input. Langkah pertama adalah persiapan untuk isi inputnya, gitu kan. Menyiapkan input dari pengguna, kita akan menggunakan scanner untuk membaca input golongan dan jam lembur, gitu kan. Nah, ini adalah codingan yang sudah saya buatkan sebelumnya, gitu kan, di sini. Ini dia scanner input. Karena saya menggunakan nanti nominalnya menjadi rupiah, maka di simbol format simbol ini saya setting untuk rupiah, gitu kan. Titik untuk pemisah ribuan dan koma untuk pemisah desimal. Gitu kan. Ini dia. Nah, kita garis bawahi untuk to uppercase ini. Uppercase itu tetap berjalan walaupun nanti yang diinputkan bukan uppercase seperti ini maupun lowercase seperti ini. Program ini akan tetap berjalan, gitu kan. Jika kita menginputkan huruf kecil, maka akan langsung dikonversikan menjadi huruf kapital. Terus juga langkah kedua, kita akan menentukan gaji pokok dengan switch case. Switch case di sini. Nah, ini adalah contoh kodenya, gitu kan. A gaji pokok 5 juta, B 6.500.000, C dan 9.500.000. Gitu kan. Jika golongan di luar ini, di luar A, B, C, maka akan jadi tidak valid. Pemrograman akan menampilkan pesan error golongan tidak valid. Dan sudah saya implementasikan di sini, gitu kan. Ini yang tadi sistem masukkan golongan A, B, C, dengan input lainnya uppercase. Kemudian ini untuk gaji pokoknya sudah saya inputkan, double gaji pokoknya ini dalam artian jika tidak lembur, ini sama double persentasenya 0 ini. Jika ini golongannya tidak di luar A, B, C, maka golongannya nanti akan jadi tidak valid. Kemudian ini persentase lembur menggunakan if, hitung persentase lembur dengan if else, gitu kan. Double persentasenya 0, kemudian jam lembur persentasenya kita inputkan di sini sesuai dengan yang di soal di 0,3, kita tulisnya di sini 0,3 ya. Padahal aslinya itu kalau di soal misalnya 30%. Ya, secara persentase berarti apa? Jika jam lembur 0, maka persentase tetap 0, artinya tidak ada tambahan gaji. Kemudian yang 4 ini adalah yang tadi yang saya input outputnya ke rupiah. Kemudian yang step terakhir adalah menjalankan dari codingan ini, gitu kan.
Maka nanti kita akan fungsikan juga ini yang to uppercase ini, di mana masukkan golongan ini yang menggunakan huruf kapital, tapi kita coba tidak menggunakan huruf kapital, huruf kecil saja. Kita masukkan golongan lemburnya. Jika golongan lemburnya tidak, jam lemburnya itu 0, maka kita enter, penghasilan akan tetap 9.500.000 gitu kan. Bagaimana kalau kita mau coba untuk golongannya di luar ini, misal golongan D, jam lemburnya 0, maka golongan tidak valid karena golongan D tidak terdapat dalam switch case ini ya, tidak terdapat dalam golongan A, B, C ini tidak ada. Terus bagaimana jika kita mencoba untuk jam lemburnya ini 5 jam? Otomatis kita kalikan dengan 0,38 pada inputnya, kita akan ikut golongan C, kemudian golongan lemburnya itu 6 jam, maka penghasilannya adalah rupiah. Kenapa di sini bisa menghasilkan rupiah? Karena kembali lagi pada input ini, desimalnya rupiah. Kemudian jika kita tidak ingin menggunakan sistem komen seperti ini, yang kita akan inputannya langsung pada codingannya, maka kita tidak perlu menggunakan yang namanya scanner input. Nanti ini tidak terdapat scanner input, kita langsung saja masukkan class dan public static void main, di mana string golongan nanti tetap menggunakan switch case, if juga, dan else if else, dan nah, kali ini desimal formatnya saya berikan di bawah. Ini format angka tanpa notasi ilmiah dengan pemisah ribuan. Nah, kita coba, ini kan golongan C dengan jam lembur 6, 13 juta. Maka di sini kita tulis golongan C, karena kita tidak menggunakan uppercase, maka kita harus samakan dengan yang di sini. C jam lemburnya 6, kita run, maka hasilnya akan sama. Baik, sekian penjelasan video dari saya mengenai tugas 2, di mana langkah-langkahnya adalah siapkan input menggunakan scanner, tentukan gaji pokok dengan switch case, hitung persentase dengan if else, yang keempat adalah format output ke rupiah, dan jalankan program, kemudian uji hasilnya. Format output ini tadi saya berikan 2 opsi. Yang pertama dilakukan di awal, sebelum saya memberikan komen untuk switch case ini, maupun sebelum input. Menggunakan scanner ini sebelumnya saya sudah masukkan untuk format output ke rupiah. Baik, sekian dari saya. Jika terdapat kesalahan dan kekurangan, minta maaf. Sekian dan terima kasih.